Bapak Ibu Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SH MSI. Beliau adalah Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan tema lahan dalam bacaan sholat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Amma ba'du, jamaah ngabuburit yang dimuliakan Allah, pemirsa yang berbahagia. Patut kita bersyukur karena kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, hari yang ke-8. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, diluaskan rezeki kita, bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Bulan Ramadan di mana diturunkan awal Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Penjelasan-penjelasan dari Al-Quran itu sendiri pembeda antara yang hak dan batal. Ketika kita sholat, maka bacaan-bacaan kita harus bagus. Bacaan-bacaan kita harus baik, jangan sampai salah. Karena huruf-huruf di dalam bacaan sholat itu adalah dengan bahasa Arab. Ada ha, ada kha, ada shad, ada jim, ada shin. Lebih-lebih yaitu bacaan Al-Quran. Dikhususkan lagi yaitu yang terkait dengan rukun sholat yang bersifat bacaan. Ya, apa rukun di dalam sholat yang bersifat bacaan Al-Quran? Yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Itu salah satu rukun di dalam kita melaksanakan sholat. Maka usahakan kita berusaha bisa membaca yang baik sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum bacaannya. Makhraj umpamanya tempat keluarnya shin itu di mana? Ha itu tempat keluarnya dari mana? Ha itu tempat keluarnya dari mana? Shad dengan sin itu tempat keluarnya di mana? Ketika cara mengeluarkan salah, bunyinya salah, maknanya akan terjadi beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tetapi karena makhrajnya ha itu di tengah sini, ketika membacanya terlalu ke bawah, tenggorokan bawah menjadi makhrajnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda kan ya? Nah, makanya harus berlatih supaya ketika meletakkan huruf itu tepat pada tempat keluarnya atau makhrajnya. Lah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita berusaha yaitu dengan tema lahan dalam bacaan sholat. Saya khususkan lagi kepada bacaan Al-Quran, lebih khusus lagi karena waktunya singkat yaitu bacaan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini termasuk salah satu rukun di dalam melaksanakan sholat yang bersifat bacaan. Jamaah rahimakumullah,
Kalau kita sholat, kemudian makmum, kemudian imamnya bacaannya bagus, akan terasa indah, nikmat. Mengapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan firman-firman Allah yang membacanya memang diatur dalam ilmu membaca Al-Quran, yaitu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, sesuai makhraj, sesuai sifat, sesuai hukum bacaannya, panjang pendeknya. Itu bacaan yang tartil, tidak boleh ngawur. Kita berusaha untuk itu. Jamaah rahimakumullah, kesalahan itu pertama bisa pada makhraj, ya. Kesalahan itu, lahan itu kesalahan. Lahan kesalahan dalam bacaan yang pertama dalam makhrajnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha apa ha? Ha, ya. Mengapa? Ini salah tempatnya karena meletakkan di tenggorokan yang bagian bawah. Maka harus latihan ha hi hu bah. Dilatih ha hi hu bah. Baha bersama. Baha. Mari bersama. Baha, supaya praktek, sebab Al-Quran itu harus praktek, tidak boleh diangan-angan saja. Ha itu di bawah sini. Baha, mari. Baha, bahai, bahu. Nah, terasa di sini kan ya. Kalau dulu kalau kita ngaji, ha itu nang dodo katanya ya. Maksudnya di tenggorokan bawah, getarnya itu seakan-akan sampai ke dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha. Ha itu makhrajnya di tenggorokan bagian tengah sini. Jadi tipis. Sama, yaitu punya sifat hames. Sifat apa? Hames. Ha. Bahha bersama. Bahha. Bahi. Bahu bersama. Ya, dilatih. Baha, bahi, bahu bersama. Baha, bahi, bahu. Nah ini kuliah yang langsung praktek. Nanti di rumah, latihan di rumah ya. Ha itu biar bacaannya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada imam baca begitu atau kita baca begitu, siapapun yang baca begitu, berarti itu salah lahan pada makhrajnya. Pada apa? Makhrajnya, tempat keluarnya. Nah kalau ha seperti ini, ha, jadi posisi ha dibaca seperti ha. Kemudian itu ada dua haknya itu. Di Al-Quran banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu ha alhamdulillahi rabbil alamin bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha alhamdu, jangan alhamdu setengah-setengah. Alhamdulillah ya kurang pas. Biar srek mantep bacanya, makhrajnya yang pas. Kemudian apa? Ain, alamin. Ain itu tempatnya juga di tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah, sama dengan ha. Ha, ha dengan ain. Au ba bersama. Au ba mari. Nah, jadi mancep. Mari.
ba'a, ba'i, ba'u, alamin. Nah, kalau a itu hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamzah. Kalau hamzah itu makhrajnya sama dengan ha. Di mana? Di tenggorokan bagian tengah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bisa. Kita ulang dari basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Ya. Sekarang kita oncei dulu tadi ha, sekarang sin. Bis itu di ujung lidah. Bis kalau mencucu atau lidahnya diangkat menjadi shot. Bis, nah, bis jadi apa? Shot. Bismillah jadi shot. Nah, kan tidak terasa kan ya? Kalau ini lidahnya terbuka, infitah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hi tadi apa? Ha. Tidak boleh Bismillahirrah. Nah, kan? Bukan ha itu. Setengah-setengah antara ha dengan ha. Bismillahirrah. Ya. Antara ha dengan ha. Jadi kudu pas. Bagaimana supaya bisa? Dilatih. Insya Allah bisa. Sebab lidah Jawa itu yang paling hebat. Ya. Jangankan nirukan hak kok, nirukan bunyinya burung aja bisa. Nirukan bunyinya binatang loh, ada yang bisa. Saking pinter ya wong Jawa itu ya. Nah, sekarang nirukan huruf Al-Quran itu kalau bisa luar biasa. Karena yang dibaca Al-Quran, maka tenggorokan kita, lisan kita itu akan menjadi saksi besok di hadapan Allah. Kita berusaha latihan mengeluarkan huruf-huruf firman Allah Al-Quran dengan baik. Maka lisan kita besok akan menjadi saksi. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan Al-Quran wasyam yashfa'ani lil abdi. Besok Al-Quran itu dan puasa Ramadan akan menjadi saksi, ya, saksi kepada Allah, saksi bahwa kita pernah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kita dianjurkan baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu besok akan bisa menolong, memberikan syafaat kepada ahli Al-Quran. Seneng ya? Nah, monggo poso-poso nih ditarget. Aku kudu oleh sak khataman. Nah, kok ejek luwe nambahi maneh 2 khataman. Nah, kok ejek luwe 3 khataman. Nek salat biasa aku nek salat dhewe ayat pendek-pendek. Saiki tak maca sing enak kaya sing diulangi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belajar maca hak sing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilatih. Insyaallah bisa. Ya. Aku tak belajar salat surat sing panjang. Tak tahajud dhewe. Maca surat Yasin. Wah, kan apa jenengan ya? Tapi Yasin dihafalno dibaca ketika tahlilan. Coba zaman tahajud maca Yasin. Allahu Akbar, Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim dan seterusnya sampai
kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kuat nama badan. Nah, bismillah cek tahu ngadeg suwe kanggo maca Quran di dalam sholat. Ya. Sebab maca Quran yang istimewa itu ketika sholat. Ketika sholat niku kemudian panjenengan maca Al-Quran yang panjang itu yang istimewa. Baca Al-Quran di dalam sholat itu lebih istimewa dibandingkan baca Al-Quran di luar sholat. Ya istimewa, sama istimewa, cuma tingkatannya lebih tinggi ketika membaca membaca Al-Quran di dalam sholat. Baik, kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada 3 huruf ya, makhrajnya ba, ba, ba. Tidak boleh bis. Ada desisnya ya. Ini bi, ba itu jahr. Tidak ada desisnya bis. Ada desisnya kan ya. Nah, itu kesalahan pada sifat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A dengan H itu makhrajnya di bawah A. Jangan alhamdulillah, yang betul A. A, I, U bersama. A, I, U di tenggorokan bawah. Kalau A, kalau di sini, kalau di sini salah. Yang betul di tenggorokan sini. A. Kalau di sini A, aku, A di sini ya. Kalau ini A. Alhamdulillahi rabbil alamin bersama. Alamin. Ya, biasa ain itu paling wangel ya. Lentur, tawassut ya, tengah-tengah. Alamin bersama. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim bersama. Ya, ha tadi sudah bisa ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai ada bunyi tambahan. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ar-Rahma. Kan ada tambahan khem kan ya. Itu namanya ada tambahan bunyi tawallud. Itu dikurangi kalau bisa dihilangkan. Bismillah, bisem. Semnya harus hilang. Mosok maca Quran ono aseme barang. Bismillahirrahmanirrahim. Sem dihilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra itu di ujung lidah. Dia punya sifat takrir, ngeder, ya, bergetar. Ar. Tapi ndak boleh, getarnya ndak boleh lama-lama. Dikit aja. Ar. Ndak boleh ar.
oleh kayak kitiran ya. Allah atau hanya satu, kayak hanya sekali jadi lam. Ar-Rahmanir Rahim, karena getarannya kurang. Itu biasanya nek pelat ya. Apa pelat itu? Bacanya ndak bisa ro. Ar-Rahmanir Rahim. Mari. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, maliki kaf itu kaf jangan sampai maliki tapi maliki ada hamzah sedikit. Itu namanya sifat huruf. Sifat hurufnya kaf itu punya hamz. Maliki yaumid jangan yau tapi yau. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, shad tadi ya. Sama makhrajnya di ujung lidah. Ihdinas. Nah, tapi bedanya sifatnya. Ya, kalau sin bis nah, meringis terbuka. Tapi shad bis atau lidahnya diangkat bis tebal ya. Jadi shad itu tebal, kalau sin tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nas jangan nas. Nah, ya. Keliru sedikit aja meletakkan makhraj atau sifatnya akan menjadi salah. Nah, dan kesalahan itu, lahan itu ada dua. Ingat-ingat ya, ada lahan khafi, ada lahan jali. Ada apa? Lahan khafi, lahan jali. Lahan khafi itu lahan kesalahan yang ringan. Sangat ringan. Tapi lahan khafi, kesalahan jari itu merubah huruf. Nah, jadi kalau salah khafi itu ya kurang dengung dikit, kepanjangan sedikit itu khafi, kurang panjang dikit itu khafi, ringan-ringan, dengungnya gunahnya kurang. Tapi lahan jali ini merubah huruf. Mamanya ihdinas siratal mustaqim. Ta dibaca ta. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jelas merubah ta menjadi ta. Nah, perubahan ini mungkin bisa karena makhrajnya. Muni siratal wegam nebelno siratal. Nah, jadi setengah-setengah. Siratal ladzina gak mesti sana. Siratal ladzina gak niat ya. Ta. Jadi ta itu punya sifat itbaq tebal. Ta punya sifat isti'la. Jadi tebal mang ta. Nah, jadi iso setengah-setengah, bisa khafi, bisa jali. Kalau siratal ini jelas khotok jali atau lahan jali. Kalau siratal ladzina setengah-setengah, bisa khafi ya. Makanya dilatih. Sekarang coba lihat saya membaca ta. Ta itu makhrajnya sama dengan ta. Cuma bedanya sifatnya, warnanya. Ta itu punya sifat isti'la, lidahnya diangkat. Ta. Tapi kalau ta, anta, tahu,
tahu. Ya, gak oleh muni tohu dadi tok ya. Tohu dadi tok. Nah, wa to karo wa ta beda ya. To ta. Nah, to ti tu bad. Ayo bersama. To ti tu bad. Dan lidahnya ndak usah keluar. To mek melet. To saya to nirna to. Lidahnya terangkat dan tebal. To. Nggih. Bab to bersama. Bab to. Bab ti. Bab tu. Syaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi mus, ya hati-hati ya. Kalau zaman tebelkan mus menjadi shot. Mus meringis, mus. Nah, nek mus atau mus lidahnya terangkat menjadi shot ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak boleh 'alaihim ya. 'Alaihim. Hak napa hak? Tengah-tengah ya. Gak hak, gak ha ya. Alaihim. Nah, di tenggorokan bagian bawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu hamzah. Hati-hati ya. An'amta bersama. An'amta. Lagi ya, hamzah, ain ya, nggak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wah, gak niat ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhad itu paling sulit, punya sifat namanya istitolah. Istitolah seperti memanjang molor. Addo bersama. Addi. Tidak boleh baca kayak dal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kayak dal. Cuma diokan gitu aja. Waladdo. Nah, ini kalau dhad itu lidahnya terangkat. Tebal. Punya sifat tebal. Waladdo. Semakin tebal istilah kemudian punya sifat namanya istitolah. Waladdallin bersama. Waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang hadir, pemirsa, itu tadi kesalahan hanya pada sifat dan makhraj. Ada kesalahan di bacaan Al-Quran ketika sholat lahan, khususnya pada surah Al-Fatihah, pada mat tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang kepanjangan apa enggak?
Nah, yang pertama itu kepanjangan. Mat tabi'i itu hanya 2 ketuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dienak-enakno salah. Ya. Ayo bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jempol. Ihdinas siratal mustaqim. Ra 2 kali ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Sira kan yang kedua tidak boleh panjang. Siratal salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kepanjangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, singkat padat, mudah-mudahan manfaat ya. Sekarang monggo silakan kalau ada tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, telah kita ikuti bersama tausiah dengan tema lahn dalam bacaan sholat. Tadi sudah dipraktekkan bagaimana makhrajul huruf yang benar, kemudian panjang pendek bacaannya. Ini yang menjadi koreksi kita bersama tatkala kita berjamaah di luar Masjid Al-Akbar Surabaya. Oleh karena itu kami mengundang para jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Bapak, Ibu, baik, silakan kita awali dari yang ada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya terlebih dahulu, dan nanti akan kami bacakan pertanyaan yang muncul di kolom live chat di YouTube Masjid Al-Akbar TV. Bapak, silakan sebut nama, dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jody dari Kebraon, Pak. Pak Ji, Judi. mohon izin bertanya. Setelah saya mendengar pembelajaran sepintas tadi, saya merasa bahwa banyak yang salah yang saya ucapkan. Nah, apakah kesalahan ini sholat saya menjadi tidak atau batal atau tidak diterima oleh Allah karena pembacaan yang banyak yang salah? Yang kedua, kami pernah mengikuti sholat berjamaah. Waktu itu imamnya membaca nganta alaihim. Nah, ini mungkin karena pengaruh logat juga bisa. Nah, ini bagaimana, apakah yang diucapkan imam ini berdampak ke makmumnya atau bagaimana, Ustaz? Itu saja. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan diajukan oleh Pak Judi dari Kebraon. Yang pertama tadi, silakan Mas, ibunya sebelah kiri mikrofonnya. Ya. Yang pertama tadi disampaikan tentang bacaan yang dirasa masih jauh dari sempurna, nggih. Apakah membatalkan sholat atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan imam yang bacaannya dirasa oleh makmum keliru atau kurang sempurna. Apakah berdampak pada kesahan sholat berjamaahnya? Baik, terima kasih Pak Judi. Lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Zuhro dari Kebraon. Ustadz mau tanya, pelafalan waladhdallin itu di pucuknya lidah atau pipi dua-duanya ini mengembang? Waladhdallin apa waladdallin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaan ini rupanya Bu Zuhro ini. Sama-sama dari Kebraonnya. Baik, tentang dhad kelihatannya Yai. Sakit dipun jawab Yai, kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Judi dari Kebraon ini. Wah, jauh ini ya, Kebraon. Pertanyaannya, beliau setelah diterangkan ini merasa banyak kurang. Alhamdulillah ya. Saya pernah melatih imam. Banyak, 200. Ada sampai 300. Ada pelatihan khotib. Tapi yang dilatih ini khusus bacaan Fatihah. Setelah kita terangkan ilmunya begini-begini, merasa bahwa kita masih kurang. Alhamdulillah. Kalau sudah merasa kurang itu enak. Jadi ngelboni gampang. Ya. Ada yang wis pokoknya ini bener gelem gak gelem yang ini ya, jangan ya. Sebab kewajibannya kita mempelajari Al-Quran berusaha untuk mendekati kebenaran ya. Berusaha, adapun belum sampai pas itu ya karena memang kita orang ajam, orang luar Arab ya. Lidah kita kadang-kadang muni tae nek wong Bali gak iso amtra. Sirotol lagi ya, muni toto ya, dan seterusnya. Nah, seperti disampaikan tadi, yang penting panjenengan sudah belajar. Insya Allah setelah ini bacaan Bapak akan lebih hati-hati. Nah, itu namanya tambahan ilmu. Dengan tambah ilmu akan menambah sempurna ibadah kita. Ya, apakah batal? Insya Allah enggak. Yang penting sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Insya Allah enggak batal. Ya. Jadi sembahyang iyo kudu manut syarat rukune salat. Rukune ya apa? Syaratnya apa? Wudu. Nek ngentut ya batal. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau apa? Bacaannya berusaha kita. Karena dialek kita itu dialeke wong Jawa itu mesti ono sing angel. Kalau baca ain aja itu saangelan ya. Suratal ladzina an'amta alaihim, ngepas no, belum tahu letaknya yang pas. An'amta, kalau sudah terlatih gampang au. Nah, jadi insya Allah enggak Pak nggih. Yang penting berusaha, berlatih. Kalau bisa berguru, ya. Kalau bisa berguru, sebab kalau hanya dengarkan lewat kaset itu beda. Rasulullah itu setiap Ramadan tasheh bacaannya secara berhadapan-hadapan dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Itu metode pengajaran yang paling pas ya, berhadapan Al-Quran itu. Rasulullah berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Nyocok no. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyocok no lisannya. Makhrajnya bagaimana? Nah, itu bacaan. Kemudian imam, bagaimana kalau imamnya bacaannya seperti an'amta, nah, kalau wong Jawa itu ain dengan ngo itu kan meh podo ya, hampir sama ya. Rabbil ngalamin, umpamanya Pak alim menjadi ngalim ya. Alim menjadi ngalim. Nah, seperti mirip ya, itu karena dialek daerah. Tetapi dia kalau jadi imam harus berusaha. Insya Allah tidak mempengaruhi batal atau tidaknya makmum ya. Tapi secara tidak langsung membuat makmumnya gak enak ya. Sampai nek makmum karo imam sing gak pas lah, gak enak ya. Wis tau belajar siratal ladzina an'amta alaihim. Ra iku jerene loro. Kemudian siratal ladzi kok dawa iku. Sampeyan rasanya kan sudah ndak enak kan ya. Ghairil maghdubi dibaca ghairil maghdubi. Nah, wis gak enak. Makanya imam itu harus dipilih yang bagus. Bagus sama bacaannya. Karena di antara rukun itu ya bacaan Fatihah itu, ya. Nek rukun liyane gak konangan wong. Tapi Fatihah ini yang konangan, harus bagus bacaannya. Di samping bagus bacaannya, bagus suaranya, bagus lagunya,
bagus sound sistemnya, wah mantep kayak sholat di Mekah Madinah itu mantep kan ya. Yang makmum itu ayem, seneng, insyaallah. Jadi berusaha imam-imam memperbaiki bacaan sehingga makmumnya menjadi mantab, menjadi lebih yakin akan ada pengaruh kepada kekhusyuan jamaah. Ya, berpengaruh ya. Makmum imame mocone enak, tapi lagune gak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagune jentit terus. Pas waladhdallin ya Pak Amin. Waladhdallin. Ya, makmume bingung. Ya apa? Imame. Apa? Amine lagune. Nah, ya. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Zahra ini juga dari Kebrawon ya. Naik apa Kebrawon? Ini makhrajnya dhad. Dhad itu boleh dari kanan. Ya, lidah ini nempel segini walad. Tadi sing mentul untuk kanan. Ada yang kiri walad. Kalau tidak bisa, boleh kedua-duanya waladdo ya. Yang penting jangan hanya di ujungnya. Ya, ini ujungnya waladdo kan dal ya. Kalau dot itu mulai sini lidah sampai sini makhrajnya. Coba dirasakan. Betul ya? Dari sini sampai sini. Kalau hanya ujung waladdo adal. Nek dot adlo bersama adlo boleh lidah dua boleh okay. Boleh kanan boleh kiri. Rasulullah itu katanya yang kiri tapi wangel bingung seperti itu. Nggih, silakan kalau mau ada lagi. Cekap nggih. Alhamdulillah sampun terjawab kira-kira Pak Judi dan Bu Zahra. Terima kasih. Monggo yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Kiai terkait dengan lahan dalam bacaan sholat agar sholat kita lebih sempurna lagi. Imam-imam kita juga demikian. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan lewat live chat oleh Pak Tionu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Nah, ini konteks lain tetapi barangkali juga masih ada kaitannya dengan bacaan kita. Bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Ada pertanyaan Ibu? Disiapkan dulu Bapak pertanyaannya. Monggo Kiai saged dijawab dulu. Okay. Cara mudah membaca menghafal Al-Quran. Satu, menghafal Al-Quran itu harus dimulai bacaannya bagus, ya. Jangan sampai wis apal bacaannya salah atau kurang bagus. Yang kedua, cara yang paling pas, yang paling bagus diulang-ulang. 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali terus diulang. Diulang-ulang lama-lama nanti hafal. Dan jangan kesusu nambah sebelum hafal. Ya umpamanya wadduha atau wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. 2 aja. Wadduha wal laili idza saja atau wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Nah, sambil jalan diulang lagi, nambah lagi 2 ayat. Kemudian setelah nambah diulang lagi dari awal. Seperti itu ya. Diulang. Dan Al-Qur'an itu seperti apa ya? Seperti unta kalau tidak diikat, itu lepas dia. Hafalan itu harus selalu diulang. Makanya hafidhah itu senengannya umi ae ya, sambil jalan itu baca sambil menghafalkan itu.
Ojo dikira apa itu, ngemut permen kalau jadi menghafalkan. Jadi wiritannya yaitu menghafalkan Al-Qur'an. Jadi diulang-ulang Bu nggih, Pak sinten Pak Yon, diulang-ulang. Kalau belum hafal diulang dan teorinya jangan terlalu banyak. Nggih, nonton nggih. Mudah-mudahan bisa jadi hafid. Nggih. Mudah-mudahan terjawab Pak Tionu atas pertanyaan tadi, cara mudah menghafal Al-Qur'an. Kiai, ini ada pertanyaan. Ketika makmum berjamaah dengan imam, kemudian merasa tidak nyaman karena imamnya tidak fasih bacaan Al-Qur'annya, tetapi si makmum tidak berani untuk menggantikan, lebih memilih pindah masjid, Kiai. Nah, yang seperti ini bagaimana Kiai tanggapannya? Ya, memang banyak seperti itu. Karena kemajuan ilmu, ya. Sekarang kan ada TPQ, ya. Ada TPA, Taman Pendidikan apa? Orang-orang yang sudah tua. Kan banyak ya, Pak sesepuh-sesepuh. Saya kalau pagi ngajar di sini, orang sepuh-sepuh pensiunan itu. Sudah pensiun kepingin ngaji, ayo bareng. Jadi akhirnya ilmu berkembang. Karena ilmu berkembang, ilmu Al-Qur'an, ketika makmum bacaan imamnya kurang pas, itu menjadi tidak enak juga kan ya, tidak enak juga. Maka seharusnya imam itu juga berbekal, harus meningkatkan ilmunya, khususnya dalam ilmu membaca Al-Qur'an. Jangan sampai jamaah kita itu kucewa, ya, cewa gak enak imame, usone gak enak, mamang aku. Iki sah tau ora kan gitu ya, membuat was-was kan ya. Nah, itu caranya ya. Silakan kalau umpamanya ndak puas ya monggo, ndak apa-apa. Karena merasa was-was ya. Sebab sholat itu kan diharapkan khusyuk kan ya. Nek was-was monggo. Tapi yang bagus umpamanya terus diupayakan kerjasama dengan takmir. Pak Takmir, monggolah imam-imam ini supaya bacaannya bagus, diadakan pelatihan imam. Ya. Jadi yang setengah-setengah bisa, ada kekeliruan-kekeliruan. Terus bagaimana? Yang ngundang tonggo-tonggo itu makmir musola ini, masjid ini banyak 20 orang, mendatangkan ustadz. Nanti akan menjadi sempurna ya. Kadang-kadang kita kan tidak enak ya. Ada imam yang sudah sepuh, mau diganti tidak berani, iya. Sementara anak-anak TPQ bacaannya sudah bagus-bagus itu, apalagi ustadz-ustadzahnya, waduh. Kalau imam, kalau makmum seperti itu rasanya ragu-ragu. Nah, caranya bagaimana? Jangan terus berontak. Nek sampean seneni, sampean diemplok. Ya, caranya itu takmirnya. Ayo generasi muda diajukan baik ngimami duhur karo asar ae ya. Nek duhur asar kan gadek bengok ya. Maghrib, isya, subuh paringaken sing nom-nom. Mbah-mbahe bagian pujian ae. La ilaha illa anta subhanaka. Nah, gak apa-apa nih pujian, tambah menarik itu karena lagunya enak. Tapi imami, nah itu pakai lagu yang enak, ya bacaannya yang bagus. Wis ngantuk-ngantuk, bacaannya gak enak. Nah, seperti itu, nggih. Alhamdulillah, baik sudah terjawab pertanyaannya. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang masuk, tetapi waktu juga yang harus mengakhirkan kita dalam ngaji Gabuburit edisi spesial 8 Ramadan 1444 Hijriah. Satu pertanyaan saya baca saja, nanti mudah-mudahan terjawab di live chat. Apakah boleh ketika sholat membaca Al-Fatihah ada ayat yang disambung? Ini dari Haryadi. Mudah-mudahan nanti terjawab setelah closing. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang berbahagia,
tibalah saatnya kita closing statement dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SH.MSI. Kami persilahkan. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pertanyaan, bolehkah baca ayat Fatihah atau surat lain diwasolkan, disambung? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, cara nyambungnya harus betul. Jangan salah. Jadi boleh, ya. Tapi kalau tidak kuat nafasnya ya wakaf saja pada tempatnya. Kita mulai berdoa, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Kita manfaatkan Ramadan ini baca Al-Quran dan memperoleh syafaat dari Al-Quranul Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa iftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adadan yamil dhalik. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.